Bab 1206 terkejut. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Sementara lebih dari 30 orang suci spiritual waspada dengan perubahan yang terjadi di sekitarnya karena lubang hitam, sedikit demi sedikit, wilayah yang tidak memiliki cahaya mulai menjadi transparan. Dengan itu, tidak butuh waktu lama bagi para ahli dan kaisar spiritual di daerah itu untuk memperhatikan kawah besar yang telah terbentuk di tempat itu, di mana mereka tidak tahu apa yang ada di sana sebelumnya. Mereka melihat titik hitam besar di tempat itu, dan semua yang bersandar padanya tersedot ke dalamnya. Namun anehnya, pada awalnya, dari komentar orang suci spiritual sebelumnya, hal seperti itu tidak nyata. Jadi mereka memiliki banyak keraguan tentang apa yang ada di wilayah ruang angkasa itu, dan ketika itu mulai menghilang, mereka membuka mulut mereka karena terkejut melihat tempat yang kosong. Hanya kontur tanah yang dekat dengan cakrawala peristiwa yang ada di sana untuk menceritakan kisahnya, membentuk kawah besar dengan bentuk cincin. Namun, saat langit di sekitarnya kembali cerah dan kilat di cakrawala menghilang, orang-orang di sana mulai memperhatikan langit, di mana seseorang melayang pada saat ini. Apakah ada seseorang di sana? Bagaimana mungkin? Kita semua melihat betapa mengerikannya benda itu. Suara-suara muncul di antara beberapa kaisar spiritual dan orang suci, semuanya terkejut dengan perkembangan peristiwa ini. Namun, salah satu anggota gereja kemudian memperhatikan topeng di wajah orang yang mengenakan baju besi emas itu. Orang itu, mata Abe membelalak saat melihat Minos di sana, terlebih lagi mengingat sekarang, dia tahu bahwa bawahannya adalah orang yang telah mengorbankan dirinya sendiri. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa selamat? Bagaimana? Dia hampir merasa ingin membenturkan kepalanya ke tanah untuk mencoba memahami kenyataan, tetapi dia menahan diri dan menghindari memberikan sinyal yang mencurigakan kepada orang-orang di daerah itu. Bawahannya juga terkejut, mulut mereka menganga saat melihat orang itu. Adapun Raja Vogel, dia ingat orang itu di pestanya beberapa hari yang lalu tetapi mengesampingkan keterkejutannya untuk memperhatikan bola yang sedang dimanipulasi Minos. Pemuda yang mengenakan baju besi emas itu baru saja meletakkan singularitas lubang hitamnya di dalam benda itu dan menggunakan sebagian energinya untuk mengendalikannya. Alat rakitan Abi tidak sebagus susunan yang telah digunakannya pada lubang hitam sebelumnya. Jadi, itu memberinya sedikit pekerjaan. Namun, dia baik-baik saja dengan itu. "Hei, kau!" Salah satu pengawal kerajaan berteriak ke arah Minos, tetapi tidak ada yang mendekati pemuda ini, yang masih takut pada lubang hitam itu. "Kau, identifikasi dirimu sekarang juga. Ceritakan apa yang terjadi di sini dan serahkan benda ini kepada kami." Kemudian, beberapa prajurit mengangkat senjata mereka ke arah Minos, bersiap untuk bertindak atas perintah orang yang mengatakan ini. Sang raja menyetujui perkataan prajuritnya dan terus mengawasi ke arah Minos dengan ekspresi mengerikan, marah dengan apa yang telah terjadi di sini tetapi tetap waspada. Bukan hanya karena lubang hitam yang telah dikendalikan oleh orang seperti itu secara ajaib tetapi juga karena gereja spiritual. Bagaimanapun, Minos memperhatikan orang-orang yang menatapnya dengan ekspresi tidak bersahabat dan memfokuskan perhatiannya pada kelompok raja dan gereja. Dia melihat bahwa Abe telah menghilang dari daerah itu, tetapi dia tidak terganggu oleh hal ini. "Saya tidak akan menyerah, saya juga tidak akan mengidentifikasi diri saya sendiri. Saya bukan bagian dari yurisdiksi negara bagian ini, jadi hukumnya tidak berlaku bagi saya." Dia berkata dengan nada tanpa rasa takut atau hormat. Ditambah lagi, saya khawatir saya telah menyelamatkan ratusan ribu orang dengan tindakan saya. Jadi, saya kira yang paling tidak pantas saya terima adalah ucapan terima kasih. Banyak orang suci spiritual di sana memandang kaisar spiritual level 61 ini dengan mata terbelalak, tidak mempercayai kesombongan orang seperti itu. Dia punya metodenya sendiri untuk mengendalikan itu, saya akui itu. Tetapi dia terlalu sombong. Seseorang memikirkannya dalam diam. "Haruskah kami berterima kasih padamu?" tanya raja dengan nada kesal. Minos mengangguk setuju. "Seorang spiritual Sein mengorbankan dirinya di sini. Jika aku tidak bertindak, tindakannya akan membunuh ratusan ribu orang. Oh, dan tindakanmu tidak membunuh banyak orang. Dan siapa bilang kami butuh bantuanmu? Kami akan memiliki lebih sedikit korban jika kami bertindak sendiri." Seorang jenderal pengawal kerajaan berteriak pada Minos. Minos tersenyum dari balik topengnya, membiarkan sebagian suara tawanya keluar agar orang-orang di sana mendengarnya. "Yah, bagaimanapun,
Bukan salahku apa yang terjadi di sini. Aku hanya membela diri. Jadi, aku tidak akan bertanggung jawab. Apakah menurutmu kau dalam posisi untuk berbicara di sini? Tanya Raja saat ia mulai bergerak ke arah Minos. Minos kemudian melihat ke arah kelompok gereja dan berkata sambil menatap Raja. Aku punya hal-hal untuk dilaporkan kepada teman-temanku di gereja, dan beberapa informasi itu penting. Kalau begitu kita bisa mengirimkan laporan dariku ke kelompokmu lain kali. Jadi kita tidak menundanya. Para anggota gereja menjadi lebih serius setelah mendengar nada bicara Minos, tetapi mereka masih tidak tahu harus memihak yang mana. Kau boleh bicara dengan gereja setelah diinterogasi oleh kelompokku. Tidak ada pembicaraan di sini. Jika kau tidak ikut dengan kami. Raja Vogel hendak melontarkan ancamannya, tetapi Minos melepaskan niat membunuhnya dan berkata dengan nada dingin. Jika kau bersikeras pada jalan ini, aku akan menggunakan apa yang ada di tanganku. Banyak yang gemetar hanya dengan merasakan niat membunuh Minos, mengagumi latar belakang mengerikan yang tampaknya dimiliki orang ini. Luar biasa, orang ini pasti mesin pembunuh. Pantas saja dia dihargai oleh gereja. Beberapa orang juga menelan ludah karena gugup setelah melihat ke arah bola yang ada di tangan Minos. Saat mereka lebih memperhatikannya, beberapa dari mereka segera merasakan keringat menetes di tubuh mereka. Energi benda itu meningkat saat kita berbicara. Pemimpin pos gereja setempat memikirkan hal ini sambil menyipitkan matanya. Apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa mengendalikan sesuatu yang begitu jahat? Dan mengapa benda itu tampaknya semakin kuat? Di sisi lain, sang raja menghentikan gerakannya dan mengepalkan tinjunya. Apakah kau mengancamku? Apakah kau benar-benar berpikir aku seperti? Minos menyela ucapan sang raja sekali lagi dan berkata, jika menurutmu pengorbanan seseorang di level 70 itu buruk, senjata yang ada di tanganku 10 kali lebih buruk. Jika aku menggunakannya, aku khawatir tidak seorang pun di kota ini, bahkan teman-temanku di gereja, akan selamat. Mendengar itu, para anggota pos gereja spiritual setempat merasa mereka harus bertindak, atau hal-hal buruk mungkin terjadi. Jadi, sementara semua orang di daerah sekitar merasa cemas, 3 orang paling berpengaruh dari kantor gereja setempat terbang ke sekitar Raja Vogel. Yang mulia, mari kita bicara dengannya terlebih dahulu. Kami yakin Pike punya alasan yang bagus dan hanya gugup setelah situasi ini. Wanita berambut putih itu berkomentar sambil tersenyum minta maaf di wajahnya. 2 orang lainnya juga mengucapkan beberapa patah kata untuk menenangkan raja dan menyelesaikan situasi setenang. Mungkin, melihat ini, Minos merasa sedikit lebih baik. Tetapi dia juga menyesal. Orang itu tahu apa yang aku tahu, jadi dia akan melarikan diri dan mungkin memberi tahu keluarganya. Akan lebih mudah jika orang-orang itu menyerangku, pikirnya, mengingat dia tidak ingin harus menggunakan bom lubang hitam di tangannya di kota ini tanpa diancam. Jutaan orang tak berdosa akan mati, jadi dia tidak ingin menggunakannya dengan santai. Tetapi sangat disayangkan bahwa itu berarti dia harus memberi musuh-musuhnya kesempatan untuk melarikan diri setelah beberapa saat didesak oleh ketiga orang dari gereja spiritual itu. Raja Vogel merasa tertekan untuk memberi mereka ruang agar dapat berbicara dengan Minos sebelum dia melakukannya. Dia adalah raja negara ini dan seharusnya memiliki prioritas dalam hal-hal seperti ini, terlebih lagi mengingat kotanya telah dilanda tragedi yang tak terduga. Namun, gereja spiritual jauh di atas kerajaannya yang kecil dan, dalam situasi sebelumnya, tidak pernah menentangnya dan bahkan membantunya. Dengan begitu, dia tidak bisa tidak setuju untuk membiarkan Minos pergi bersama ketiga orang itu, tetap tinggal sambil mendesah frustrasi. Setidaknya masalah dengan hal itu telah terpecahkan. Dia memikirkannya sambil terbang kembali ke kelompoknya, siap untuk kembali ke istana kerajaan untuk menunggu penjelasan gereja. Saat dia melakukannya, beberapa pengikutnya dan bahkan bawahannya yang melihat situasi itu merasa sedikit jijik karena kurangnya kekuatannya. Jika Pangeran Abe berada di tempatnya, aku yakin kita tidak harus menerima penghinaan ini. Salah satu orang suci spiritual yang terbang di dekatnya memikirkan hal ini sementara dia memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Tidak heran keluarga kerajaan terpecah. Raja terlalu lemah. Seorang wanita, seseorang yang belum memutuskan pihak mana yang akan dibela, merenung dalam diam, sama sekali tidak menyukai situasi tersebut. Namun, ada orang lain di sana yang tidak melihat situasi seperti itu. Untung Yang Mulia tidak terlalu berani. Seorang lelaki tua berjanggut menelan ludahnya sambil memikirkan apa yang mungkin terjadi jika Minos ditantang.
Itu bisa jadi akhir bagi Vogel. Sementara itu, kelompok Minos dan orang suci spiritual dari pos lokal gereja spiritual telah mendarat di kuil. Ketika mereka tiba di sana, wanita itu segera menatap Minos dan bertanya, "Apakah yang kau katakan di sana benar? Bisakah benda ini menghancurkan seluruh kota ini dan bahkan kita?" Para ahli lain di sana menatap bola di tangan Minos dengan hati-hati sambil mengantisipasi jawabannya. Dia menatap wanita cantik berambut putih itu dan menjawab, "Ya, aku perkirakan jika aku menggunakan benda ini, semua orang di bawah level 75 di kota ini akan mati. Mereka yang di atas mungkin tidak akan langsung mati, tetapi luka-lukanya akan fatal." "Gold, dan apa yang akan kau lakukan dengannya?" tanya salah satu spiritual saint tingkat tinggi di sana. Minos tertawa getir dan menjelaskan, "Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Benda ini adalah bom waktu yang terus berdetak. Begitu aku berhenti mengendalikannya, benda itu akan meledak setelah beberapa menit." Setelah mendengar itu, beberapa dari mereka melangkah mundur, takut akan apa yang akan terjadi jika mereka terlalu lama berada di dekatnya. "Jadi, apa yang akan kau lakukan? Terlalu berbahaya untuk memiliki benda itu. Tidak adakah cara untuk menghilangkannya?" tanya yang lain. Minos mengangguk setuju. "Ya, jika aku menggunakan ini, aku bisa menghilangkannya. Namun, selain itu, aku hanya bisa menahan bom ini untuk sementara." "Gold, gunakan ini." Pemimpin pos ini bertanya dengan ragu, tidak menyukai satu-satunya alternatif itu. Minos kemudian mendesah dan berbicara, "Jangan khawatir, benda ini tidak akan meledak semudah itu selama aku sehat. Aku hanya akan membawa benda seperti itu bersamaku untuk menjamin bahwa aku tidak akan mengalami masalah dalam perjalananku sampai aku memasuki Kekaisaran Api dan keluar dari jangkauan musuh. Setelah itu, aku akan menemukan area kosong dan meledakkannya." Orang-orang di sana tidak merasa lebih baik mendengarnya, tetapi mereka menyadari ada lebih banyak masalah daripada sekadar bom di tangan Minos. "Musuh, apa yang kau bicarakan? Itukah yang ingin kau bicarakan dengan kami?" Seorang spiritual saint level 76 bertanya ketika mereka sudah berada di tempat khusus di kuil, di mana hanya yang terkuat di pos ini yang boleh masuk. Minos melihat orang-orang di sekitarnya, mengetahui bahwa di antara mereka ada teman-teman keluarga Vogel. Namun, ia tetap memutuskan untuk mengatakan kebenaran kepada semua orang di sana. Orang yang mengorbankan dirinya adalah anggota keluarga Vogel, tepatnya bawahan. "Apa? Bagaimana mungkin? Mengapa seorang anggota keluarga kerajaan menyerang seseorang yang terkait dengan gereja?" Beberapa keraguan muncul dalam suara terkejut orang-orang itu, semuanya menganggap apa yang baru saja dikatakan Minos tidak dapat dipercaya. Ia kemudian menjelaskan, "Kelompokku dan aku datang ke kota ini untuk menyelidiki keluarga Vogel. Seseorang yang dekat dengan kami menduga bahwa keluarga kerajaan seperti itu berada di balik para orang suci spiritual yang dikirim ke Dataran Hitam dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu dari mereka bahkan dibunuh oleh seorang matriark dari pos terdepan Kekaisaran Api yang melewati wilayah itu beberapa bulan yang lalu." Ngomong-ngomong, setelah menyelidiki keluarga ini selama berhari-hari, kelompokku mulai diawasi oleh sekelompok dua kaisar spiritual level 69 dan orang suci spiritual yang mengorbankan dirinya. Katanya saat melihat ekspresi aneh dari orang-orang itu. "Sebelumnya hari ini, kami bertindak terhadap seorang bawahan dari keluarga kerajaan setempat untuk menginterogasinya ketika kelompok yang dimaksud menyerang kami. Dia mengambil cincin spasial dari dua kaisar spiritual yang telah dikalahkannya sebelum melemparkan lubang hitam ke saint spiritual itu. Itulah bukti yang kumiliki tentang serangan semacam itu," katanya sambil melemparkan cincin-cincin itu ke arah wanita itu, pemimpin kuil setempat. Menyadari bahwa Minos tidak hanya membuat tuduhan, orang-orang di sana mulai lebih diam, merasakan bahwa mungkin hal terburuk telah terjadi. Seseorang dalam keluarga kerajaan telah menjadi gila dan melakukan hal-hal yang tidak dapat dimaafkan. Saat wanita itu sedang memeriksa barang-barang kedua orang itu, salah satu dari tiga orang suci spiritual terkuat di kuil ini bertanya, "Jika apa yang kau katakan itu benar, mengapa orang suci spiritual mengorbankan dirinya? Dan mengapa kaulah yang masih hidup di sini?" Minos mengerti bahwa itulah keraguan di benak kebanyakan orang di sana dan memberikan penjelasannya. "Kelompokku agak istimewa. Kami unggul dalam pertarungan dan berhasil menyingkirkan dua kaisar spiritual dari pertempuran dalam beberapa gerakan pertama. Karena itu,
Orang suci spiritual itu mendapati dirinya dalam situasi pasif di mana dia tidak bisa menang melawan kami dan tahu aku ada di sana untuk menangkapnya sebagai saksi. Jadi tidak sulit untuk memahami mengapa dia mengorbankan dirinya. Dia ingin melindungi keluarganya. Seseorang di sana berkata dengan suara rendah. Mungkin mencoba mengalahkan musuh sambil menjadi pahlawan. Tapi bagaimana kau bisa selamat? Apakah karena benda itu? Bagaimana dengan rekan-rekanmu? Minos menatap orang yang bertanya kepadanya. Aku bisa mengendalikan benda itu, jadi ya, itu sebabnya. Mengenai wanita-wanitaku, mereka baik-baik saja. Mereka menggunakan alat teleportasi untuk melarikan diri saat orang itu memulai pengorbanannya. Jadi begitulah, tanda tanya, setidaknya tidak ada dari kita yang mati. Saat orang-orang di sana mengobrol tentang situasi itu, wanita berambut putih itu akhirnya mengonfirmasi identitas pemilik dua cincin spasial yang diberikan Minos kepadanya. Keduanya adalah anggota keluarga kerajaan. Katanya, membungkam semua orang di sana dengan komentarnya, yang nadanya sangat khawatir. Benarkah? Apakah keluarga Vogel menyerang sekelompok orang dari organisasi kita? Bagaimana mungkin? Itu benar-benar gila. Tetapi apakah cincin-cincin itu benar-benar milik orang-orang yang menyerangmu? Jaminan apa yang kita miliki bahwa tanda pengenal ini tidak ditanam untuk menyakiti keluarga Vogel? Seseorang yang sangat dekat dengan keluarga itu bertanya dengan keras. Setelah mendengar itu, para spiritual saint terkuat di sana menatap Minos karena ini adalah kemungkinan. Dia kemudian berkata, "Yah, itu tidak masalah. Istriku adalah uskup agung gereja, dan spiritual saint itu menyerangnya. Itu sudah cukup bagi kita untuk memulai penyelidikan terhadap keluarga Vogel. Selain cincin-cincin itu, dia akan dapat menggambarkan wajah musuh dan memastikan bahwa mereka memang pemilik cincin-cincin itu, dengan demikian memastikan keterlibatan keluarga Vogel dalam upaya pembunuhan terhadap anggota gereja. Itu sudah cukup untuk membuat orang-orang Iron Hair bergerak menuju kota ini." Orang di sana menelan ludah mereka lagi, kali ini setelah mendengar nama Ordo Kuno yang bertanggung jawab atas hukuman organisasi ini. Bukankah itu agak berlebihan? Kau ingin memusnahkan seluruh keluarga karena 3 orang. Salah satu pembela keluarga Vogel di sana berkata dengan nada khawatir. Minos kemudian berkata dengan dingin. Bukan hanya 3 orang itu. Aku yakin orang yang memberi perintah untuk situasi ini dan mengirim orang suci spiritual ke dataran hitam adalah putra mahkota, Abe Vogel. Dengan cara itu, mengingat aturan gereja, ya, keluarga seperti itu pantas dimusnahkan. Pangeran, bagaimana mungkin? Tetap saja, menurutku itu agak berlebihan. Kita harus berbicara dengan keluarga kerajaan sebelum kita melakukan sesuatu yang drastis. Mereka bertukar beberapa kata satu sama lain, khawatir tentang apa yang akan terjadi pada kerajaan jika salah satu kelompok Iron Hair datang untuk bekerja di tempat ini. Itu bukan situasi yang sederhana. Kerajaan ini adalah bagian dari aliansi negara-negara melawan Kekaisaran Flaming, dan keruntuhannya dapat menimbulkan bencana bagi miliaran orang. Tidak hanya itu, ekonomi dan pertahanan Vogel akan hancur jika keluarga kerajaan dihancurkan, yang akan menciptakan perang saudara atau perang invasi oleh negara-negara lain. Dengan satu atau lain cara, berakhirnya keluarga Vogel dapat berarti berakhirnya stabilitas orang-orang ini dan berakhirnya kedamaian puluhan juta orang di negara ini. Itulah sebabnya orang-orang ini khawatir. Minos kemudian berkomentar kepada mereka. Ketika aku mengendalikan lubang hitam tadi, sang pangeran bersama dengan kelompokmu. Namun ketika aku selesai, dia sudah jauh. Menurutmu apa yang sedang dia lakukan? Orang-orang di sana menyadari bahwa, pada kenyataannya, Abe dekat dengan Raja Vogel sampai saat sebelum Minos muncul, dan kemudian pangeran tersebut menghilang segera setelahnya. Apakah kau mengatakan dia melarikan diri? Dia memerintahkan segalanya dan tahu bahwa kelompokku sedang menyelidikinya. Jadi ketika dia melihatku, dia langsung memutuskan untuk melarikan diri. Minos mengangguk, mencoba meyakinkan orang-orang ini tentang apa yang perlu dilakukan. Tapi, ketika orang lain di sana ingin menanyainya, pria bertopeng ini kehilangan kesabarannya dan berkata, "Kau, lihat, saat ini, Abe Vogel sedang melarikan diri, dengan keluarga kerajaan mungkin telah menerima peringatannya. Jadi, ada 2 alternatif di sini. Mereka akan melarikan diri atau mencoba menghentikan kita membocorkan informasi. Jadi, buatlah keputusanmu sekarang. Apakah kau akan menjadi pengkhianat gereja dan tidak melakukan apa yang harus kau lakukan?
Atau kau akan menyampaikan pesan ke markas besar dengan meminta sekelompok Ironheart. Minos tidak memiliki akses komunikasi dari tempat itu ke markas besar gereja, dan bahkan Gloria akan kesulitan melakukan itu karena itu bukan tempatnya. Oleh karena itu, dia bergantung pada orang-orang ini untuk memberitahu markas besar gereja tentang masalah tersebut. Di sisi lain, ia merasa bahwa semakin lama mereka tinggal di sana, semakin banyak anggota keluarga kerajaan yang akan melarikan diri, sehingga sulit untuk menyingkirkan mereka. Karena itu, ia tidak ingin menunggu orang-orang ini untuk memperdebatkan masalah ini lebih lanjut karena tekad mereka yang lemah untuk mengikuti aturan gereja. Pemimpin pos ini kemudian menghela napas dan berkata, "Baiklah, kami akan menyampaikan pesan ke markas besar untuk mengirim tim investigasi. Tetapi ini akan menghancurkan seluruh kerajaan. Apakah Anda menyadarinya?" Ia tahu kecurigaan Minos sudah cukup untuk melakukan investigasi karena Gloria terancam nyawanya dan merupakan anggota berpangkat tinggi. Karena itu, ia tidak dapat menghalangi rencana Raja Stuart. Namun, ia khawatir dengan warga negara bagian ini, yang akan segera kacau. Minos kemudian berkata, "Mari kita salahkan AB yang melakukan genosida, penghancur perdamaian dan keluarganya sendiri. Tetapi jika gereja menginginkannya, ada keselamatan alternatif untuk negara bagian ini." Ia menyarankan, sambil berjalan mendekat dan melihat ke taman tempat ia berada, dengan punggungnya menghadap orang-orang itu. "Alternatif?" tanya seseorang. "Gereja belum pernah harus menyingkirkan keluarga kerajaan sebelumnya, jadi ini akan menjadi kasus pertama dalam sejarah. Dengan begitu, untuk menghindari kekacauan akibat tindakan seperti itu, gereja dapat menggunakan pembenaran ini untuk mengambil alih kekuasaan sementara dari negara ini dan membantu memilih penguasa baru." Usulnya, sambil memikirkan sesuatu yang fantastis. Itu akan menjamin perdamaian dalam jangka pendek. Orang-orang di sana setuju dengan komentarnya, tetapi salah satu dari mereka menanyainya. Tetapi pada akhirnya, hasilnya akan sama saja. Tidak ada keluarga di negara bagian ini yang sebanding dengan keluarga kerajaan. Jadi, bagaimana mereka akan lolos dari teror perang ketika kita mengembalikan negara ini kepada keluarga lokal? Minos berbalik dan tersenyum dari balik topengnya. "Tempat ini secara tidak adil menyerang dataran hitam. Karena itu, saya yakin keluarga Stuart berhak untuk berpartisipasi dalam perebutan kekuasaan." Orang-orang di sana terkejut dengan saran Minos, tetapi dia melanjutkan, "Jika keluarga kerajaan dataran hitam memenangkan kontes, kerajaan-kerajaan tetangga tidak akan mengingini Vogel, dan Kekaisaran Api tidak akan memulai perang melawan 3 negara bagian yang tersisa." "Apa, omong kosong apa yang kamu bicarakan?" seseorang bertanya, mencoba memahami kegilaan Minos. Berbicara tentang dataran hitam saat ini tidak masuk akal, bahkan mempertimbangkan hubungan tempat itu dengan masalah saat ini. Tetapi bahkan jika kita mengesampingkan itu, bagaimana dataran hitam bisa menghindari masalah? Tempat itu jauh lebih lemah daripada keluarga bangsawan terlemah di Vogel. Bagaimana organisasi seperti itu bisa mencegah perang? Minos kemudian berkata, "Jika Raja Dataran Hitam menjadi penguasa negara bagian ini, Vogel secara otomatis akan memiliki pemimpin yang memiliki hubungan dengan kekaisaran Api melalui Sekte Awan Kelabu. Tidak hanya itu, raja ini adalah anggota luar gereja spiritual, yang berarti bahwa pengaruhnya sendiri mungkin lebih berharga daripada kekuatan keluarga Vogel, cukup untuk menjaga perdamaian." "Apa?" tanda tanya. "Aku tidak tahu itu. Gereja memiliki banyak anggota luar." Jadi Minos berbicara tentang hal itu tidak mengungkapkan identitas atau integritasnya dalam menyarankan hal seperti itu. Dan karena dia sudah ada di sana, mencoba menggerakkan hati orang-orang ini, Minos tidak dapat melewatkan kesempatan untuk mendapatkan kesempatan mendominasi tempat ini. Dia tidak cukup kuat saat ini, tetapi gereja harus mendominasi negara bagian ini untuk beberapa waktu hingga keputusan keluarga kerajaan yang baru diputuskan. Oleh karena itu, dia telah menempatkan dirinya di antara pilihan-pilihan. Dan dengan itu, orang-orang di sana segera tenggelam dalam pikiran mereka, sementara seseorang telah pergi untuk memberitahu kantor pusat gereja. Setelah mendengar saran Minos yang tak tertandingi, para orang suci spiritual di area kuil gereja spiritual setempat berhenti sejenak untuk merenungkan masalah tersebut. Minos telah mengatakan beberapa omong kosong, tetapi gagasan gereja mengambil alih negara untuk waktu yang terbatas bukanlah hal yang buruk. Jika ini terjadi, mereka akan memiliki keuntungan dan masih bisa menghindari masalah di antara para kandidat untuk keluarga kerajaan yang baru.
Banyak di sana adalah teman keluarga Vogel, tetapi mereka hanya berteman dengan kepentingan mereka. Begitu mereka memiliki kesempatan yang lebih baik dengan yang lain, mereka tidak akan merasa buruk karena harus pindah. Karena itu, banyak di sana telah menerima bahwa Wangsa Vogel telah menghukum dirinya sendiri untuk dihancurkan, dan sekarang mereka berpikir tentang apa yang dapat mereka lakukan sebaik-baiknya untuk masa depan mereka. Jika kita mengambil alih negara ini, kita dapat memanipulasi beberapa sumber daya dan pajak untuk keuntungan kita tanpa ada yang tahu. Seseorang berpikir sambil melihat ke tanah. Akan mudah untuk mengambil keuntungan. Bagaimanapun, kita akan dapat membenarkan bahwa apapun yang hilang adalah kesalahan keluarga Vogel, yang menghancurkan tanah milik mereka sebelum jatuh. Kita juga akan dapat mengendalikan arah yang akan diambil negara bagian ini dari perebutan kursi keluarga kerajaan. Seorang wanita melihat pepohonan di sekitarnya dan membayangkan masa depan yang cerah di depannya. Itu akan menjadi kesempatanku untuk meninggalkan negara bagian ini. Mengenai bagian dari dataran hitam, orang-orang di sana mengerti bahwa jika Minos adalah anggota luar gereja dan mendapat dukungan dari Sekte Awan Kelabu, akan mungkin baginya untuk membantu tempat ini. Tetapi mereka tidak melihat bagaimana keluarga Stuart yang baru berdiri dapat bergabung dalam konflik dan menjadi pemenang. Jadi, mereka mengabaikan bagian dari apa yang telah dibicarakan Minos sementara mereka memikirkan alternatif untuk menyelesaikan situasi bermasalah yang akan dialami negara bagian ini dalam waktu dekat. Kita masih punya waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk memikirkannya. Jadi, kita tidak perlu menemukan sesuatu sekarang. Salah satu yang terkuat dalam posting ini berpikir, mencoba mengesampingkannya untuk saat ini untuk pergi dan menyelesaikan masalah yang tertunda. Para orang suci spiritual gereja ini tidak memikirkan kebaikan orang-orang biasa karena altruisme murni. Tidak, demi kepentingan organisasi ini, perdamaian berlaku di wilayahnya, jadi para anggotanya selalu berusaha menjaga tingkat stabilitas tertentu di negara mereka. Jadi, ada beberapa dari mereka yang memikirkannya, meskipun yang lain mempertimbangkan keuntungan mereka. Pokoknya, kita harus bertindak melawan keluarga Vogel. Sekarang, kata Minos kepada mereka karena dia merasa perlu untuk bergegas. Apakah kalian ingin kami pindah? Itu bukan tanggung jawab kami. Itu adalah wilayah kelompok Iron Hair. Salah satu dari mereka berkata, tetapi Minos memotongnya. Aku tidak mengatakan kita harus pergi dan membasmi mereka sekarang. Tapi jika kita tidak melakukan apa-apa, saat kelompok dari markas tiba, tidak akan ada lagi penjahat yang akan dihukum. Katanya serius. Lebih buruk lagi, mungkin penjahat itu akan mencoba membunuhmu sebelum mereka melarikan diri. Orang-orang di daerah itu mengerutkan kening pada kemungkinan ini, takut akan hal terburuk yang terjadi tetapi tidak yakin apakah mereka harus bertindak bahkan sebelum penyelidikan. Jika kamu ragu, mari kita kunjungi saja mereka. Aku yakin banyak yang sudah melarikan diri, jadi ini akan menjadi bukti terakhir bagimu untuk menerima kenyataan. Kata Minos sambil berjalan keluar dari daerah itu. Setelah mengatakan itu, wanita berambut putih, pemimpin pos ini, mendesah dan memberi perintah. Kumpulkan semua kaisar spiritual dan orang suci pos kita di sekitar istana kerajaan dalam 30 menit ke depan. Jika aku memberi sinyal, semua orang harus bertindak untuk menahan sebanyak mungkin orang di tempat itu. Katanya sambil melihat orang-orang terkuat dan melambaikan tangannya agar mereka mengikutinya. Kamu akan pergi bersama Pike Muda dan aku. Ya, Matriark. Beberapa dari mereka berteriak saat merasakan jantung mereka berdetak lebih cepat, mengingat kegembiraan memulai sesuatu yang unik dalam sejarah gereja. Sementara itu, di istana kerajaan, Raja Vogel baru saja kembali dari tempat lubang hitam Minos meneror ibu kota kerajaannya. Dia sangat marah dan langsung pergi ke kediamannya ditemani oleh jenderal-jenderal tingkat tertingginya, masing-masing dari mereka diam mengingat suasana hati raja. Sayangnya, setibanya di tempat itu, orang-orang ini tidak menemukan kedamaian yang biasanya mereka temukan di sana. Sebaliknya, beberapa dayang berlarian sambil membawa barang-barang di tangan mereka, sementara aura ratu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah terjadi. Merasakan hal ini, orang-orang itu menemani Raja Vogel ke halaman kediaman itu, di mana mereka segera menemukan wanita ini memegang kepala di salah satu tangannya. Darah menetes ke bagian tubuh manusia itu, yang masih memiliki mata terbuka tetapi memiliki ekspresi ketakutan yang sangat yang menunjukkan bahwa ia telah mati karena dicekik. Dan, pada kenyataannya,
Tangan ratu sebagian dicekik di leher, yang telah dicabut secara paksa, bukan dipotong. Darah terlihat di gaun putih sang ratu, dengan bekas-bekas berceceran di wajahnya dan di beberapa tanaman di dekatnya. Ketika mereka melihat tubuh tanpa kepala salah satu pengawal Abe tergeletak di kaki sang ratu, orang-orang ini menelan ludah mereka dan merasa ada yang tidak beres di sana. Apa? Seru sang raja dengan heran, terkejut melihat istri tercintanya dengan ekspresi kebencian murni di wajah bidadarinya, tidak mengerti mengapa dia melakukan itu. Mendengar suara suaminya, sang ratu menoleh kepadanya dan melemparkan kepala itu ke tanah seolah-olah benda seperti itu tidak lebih berharga daripada kain perca tua. Sayang, Abe telah melakukan hal bodoh yang besar, dan sekarang kita berada di bawah ancaman pemusnahan. Putra yang tidak tahu terima kasih itu mengkhianati kita dan bersekongkol dengan kekuatan kekaisaran api melawan dataran hitam, mengirim orang suci spiritual ke tempat terkutuk itu. Orang-orang di depannya membuka mata dan mulut mereka lebar-lebar, tidak dapat mempercayai hal seperti itu telah terjadi. Sang ratu melanjutkan, dan dia dan antek-anteknya tidak hanya gagal dalam tindakan mereka, tetapi mereka juga telah melakukan sesuatu di kota kita. Karena sebuah kelompok investigasi memiliki kecurigaan terhadap mereka. Gold, jangan katakan itu padaku. Raja Vogel mengerti apa maksudnya, mengingat betapa agresifnya Minos terhadapnya, dan menggunakan segala cara untuk berbicara dengan orang-orang gereja terlebih dahulu. Jika ini benar, sekarang, markas besar gereja spiritual sialan itu pasti telah menerima pemberitahuan tentang kecurigaan terhadap kita. Keringat dingin mulai menetes di punggung pria ini saat dia membayangkan yang terburuk. Ratu menjawab suaminya sebelum dia selesai. Ya, orang yang mengorbankan dirinya tadi adalah salah satu anak buahnya. Tidak, tidak mungkin. Berani sekali yang mulia. Orang-orang dalam kelompok raja itu bergumam bersamaan saat merasakan kaki mereka melemah. Beberapa dari mereka bahkan ada di pesta Abe. Namun, hanya sedikit yang tahu tentang tindakan nekat pria ambisius yang telah mempertaruhkan begitu banyak hal. Karena itu, orang-orang ini merasakan salah satu perasaan terburuk dalam hidup mereka saat ini. Di mana dia? Raja bertanya sambil mengepalkan tinjunya erat-erat, berbicara dengan nada berat yang belum pernah dia gunakan dalam hidupnya hingga saat ini. Dia sudah melarikan diri. Anak yang tidak tahu terima kasih itu kabur tanpa memberi kita kesempatan untuk bicara. Dia hanya mengirim salah satu pengawalnya untuk datang dan memberitahu apa yang telah dilakukannya dan bahwa kita harus kabur selagi masih ada waktu. Ucapnya dengan nada sangat kecewa, merasakan beratnya hukuman mati yang dijatuhkan putranya di pundaknya. Wanita ini mencintai putranya, tetapi tidak sebesar dia mencintai dirinya sendiri atau suaminya. Mempertimbangkan hal ini dan bahwa dia sudah berencana untuk bertindak melawannya untuk mencegah pengkhianatan terjadi dalam keluarga, dia tidak bisa menahan amarahnya dalam situasi ini. Putranya telah memastikan kehancurannya dan seluruh keluarga. Kekuasaan mereka telah berakhir. Tidak mungkin mereka bisa terus berada di tempat ini, atau cepat atau lambat, kekuatan gereja spiritual akan melenyapkan mereka. Lebih buruk lagi, bahkan jika mereka kabur, tidak ada jaminan bahwa mereka akan bertahan, dan kemungkinan besar mereka akan menemui ajal mereka dalam jangka panjang. Dengan itu, ketika Raja Vogel mendengar istrinya, dia kehilangan semua kesabarannya yang tersisa dan berteriak dengan kebencian, merasa bahwa dia terlalu lunak pada Abe. Dasar bajingan, bagaimana mungkin dia bisa? Teriaknya marah, membuat seluruh kediaman bergetar karena kekuatannya yang dahsyat. Para orang suci spiritual dalam kelompoknya juga dipenuhi perasaan negatif, tetapi mereka lebih dingin daripada raja, dan segera salah satu dari mereka mengatakan sesuatu. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan sekarang? Meskipun ini adalah pengkhianatan yang sulit diterima, kita tidak sabar untuk bertindak. Pasukan gereja bisa mengejar kita kapan saja. Raja Vogel menatap pria itu dan gemetar hebat selama beberapa detik, wajahnya memerah karena kepalanya terasa seperti akan meledak. Sayang, aku sudah memerintahkan keluarga untuk mundur. Anggota yang paling penting sudah diperintahkan untuk melarikan diri. Ratu mendekatinya dan berkata dengan nada yang lebih lembut. Sekarang kita harus pergi. Kita tidak bisa melihat ke belakang, atau hal terburuk mungkin terjadi. Tetapi bagaimana dengan anggota gereja setempat? Mereka akan melihat tindakan kita, komentarnya karena merasa sulit untuk melepaskan mahkotanya. Jika mereka menghalangi kita, kita harus melenyapkan mereka. Katanya dengan tekad, jika mereka mencoba melakukan sesuatu, itu berarti yang terburuk sudah terjadi. Dalam situasi itu,
kita hanya bisa melenyapkan mereka untuk memastikan pelarian kita sesukses mungkin. Para jenderal pengawal kerajaan setuju. Dengan ratu, merasa bahwa akan memalukan jika harus melawan beberapa teman mereka, tetapi itu perlu dilakukan jika orang-orang itu menentang mereka. Baiklah, mari kita lakukan. Sambil mendesah, raja akhirnya mengambil keputusan, merasa tidak enak atas semua hal yang telah terjadi hari ini. Itu tampak seperti hari biasa baginya di pagi hari, tetapi siapa yang tahu? Semuanya telah jatuh dari atas ke bawah hanya dalam beberapa jam, dengan Raja Vogel yang pendiam mencapai titik harus melepaskan mahkotanya. Dalam beberapa saat setelah percakapan ratu dengan raja, warga ibu kota Vogel dapat melihat sekelompok anggota gereja spiritual berkumpul di sekitar istana kerajaan. Tanda tanya, namun mengingat kejadian tak terduga yang telah terjadi sebelumnya, banyak warga setempat hanya memperhatikan situasi itu dengan rasa ingin tahu, berpikir bahwa ini pasti terkait dengan fenomena sebelumnya. Bahkan para pengawal kerajaan dan pengikut keluarga Vogel yang berpangkat tinggi di sekitarnya memperhatikan gerakan ini dengan penuh minat, banyak yang menghentikan apa yang sedang mereka lakukan untuk mengikutinya. Dan saat kelompok-kelompok itu berkumpul di pinggiran istana kerajaan, beberapa orang mendarat di pintu masuk perkebunan ini, sebagian besar mengenakan pakaian merah dan satu mengenakan topeng dan baju besi emas. Para leluhur, matriark, untuk apa kita berkunjung? Salah satu pengawal kerajaan di dekatnya baru saja akan menanyakan hal itu kepada mereka, tidak tahu situasinya, ketika dia disela oleh pemimpin kelompok itu. Di mana Raja Vogel? Di mana Abe? Bawa mereka ke sini segera. Kami memiliki masalah mendesak yang perlu diurus. Wanita berambut putih itu mengatakan hal itu sambil merasakan kegugupan karena harus melakukan hal seperti ini untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang panjang. Yang paling ditakutkannya adalah bahwa semua yang dikatakan Minos itu benar, bahwa keluarga Vogel sedang melarikan diri saat ini juga. Dia akan marah jika Minos mencoba menggunakan mereka untuk berurusan dengan keluarga Vogel secara tidak adil. Namun wanita ini lebih suka hal ini daripada apa yang dikatakannya, bahwa dia berbohong. Namun dia pasti akan kecewa. Sialan, salah satu orang suci spiritual yang sudah tahu apa yang sedang terjadi melihat kelompok Minos dari jauh, terutama pemuda ini dengan bola cermin di tangan kanannya. Mereka sudah ada di sini. Mereka tidak akan membuat pelarian kita lebih mudah, Yang Mulia, katanya sambil menggunakan kemampuan bawaannya, suara spiritual, untuk berkomunikasi dengan raja. Dia memiliki bakat komunikasi instrumental, jadi jabatannya secara alami adalah sebagai kepala penjaga istana ini, yang memberikan informasi tentang keamanan tempat ini kepada raja. Jadi sementara inti organisasi itu berusaha melarikan diri, dia berkomunikasi dengan pemimpinnya. Sial, Raja Vogel mendengar suara dalam benaknya dan mengutuk, merasa bahwa pertarungan akan diperlukan. Tidak ada gunanya jika orang tua seperti dirinya dan istrinya melarikan diri dari tempat ini, dan orang-orang muda yang dapat meneruskan keluarga tewas karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Jadi, tentu saja, dia tidak akan pergi begitu saja dan bersedia untuk membeli lebih banyak waktu bagi keturunan keluarganya. Istrinya memahami hal ini dan tidak akan membiarkan suaminya tinggal sendirian untuk bertarung. Oleh karena itu, dia segera memihaknya, berniat untuk bergabung dengan yang lebih kuat di tanah ini untuk membeli waktu bagi yang lebih lemah. Sementara itu, kelompok Minos menyadari bahwa daerah itu tampak sangat bergejolak di wilayah yang berseberangan dengan tempat mereka berada, dengan banyak energi spiritual mengalir menjauh dari mereka. Mereka melarikan diri. Salah satu orang suci spiritual akhirnya mengatakan, ini karena dia yakin bahwa gerakan seperti itu adalah gerakan melarikan diri, bukan sesuatu yang lain. Setelah mengatakan itu, orang-orang itu menjadi lebih keras, dan wanita itu memberi isyarat. Dia mengambil patung kecil malaikat bersayap 6 dan kemudian menghancurkannya dengan melemparkannya ke tanah. Ketika pemimpin pos terdepan gereja setempat melakukannya, aliran energi yang unik pecah dari benda itu, membentuk gambar serafim emas raksasa di langit di atas daerah itu. Perry Vogel, dia berteriak sekuat tenaga, bahkan menyebabkan orang-orang di luar istana itu mendengar nama raja diteriakkan oleh suara marah itu. Dasar pengkhianat terkutuk, menyerahlah sekarang, aku akan mengambil alih properti ini. Kalian semua ditahan. Aku ingin melihat apakah kamu bisa melarikan diri seperti anakmu. Suaranya menyebar hingga ratusan meter saat setiap anggota gereja di luar istana menyadari bahwa hal terburuk telah terjadi. Suaranya kemudian terdengar sekali lagi.
Prajurit, serang dengan segala yang kalian miliki mereka yang tidak menyerah. Jangan biarkan seorang pun lolos. Keluarga Vogel telah melakukan kejahatan berat dan sekarang sedang diadili oleh gereja spiritual.